Kembali di Kompas Siang Saudara, ada 10 korban longsor dinyatakan hilang karena tertimbun tanah longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sampai saat ini korban masih dalam proses pencarian. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Basarnas, BPBD, dan sukarelawan kembali melakukan proses evakuasi korban longsor yang sampai saat ini masih belum juga ditemukan. Pencarian dilakukan secara manual mengingat akses jalan yang sempit dan kondisi tanah yang begitu dalam sehingga sulit jika harus menggunakan alat berat. Tim SAR harus mengandalkan kemampuan anjing pelacak serta bantuan warga. Pelaksanaan pencarian tersebut kita menggunakan K9 untuk mendeteksi keberadaan korban untuk melakukan penciumannya. Nah, begitu juga dengan peralatan Alkon atau alat penyemprot air dengan tekanan tinggi. Begitu juga dibantu oleh masyarakat setempat dengan menggunakan cangkul. Nah, memang titik praduga kita sudah ada, sudah valid itu. Sudah valid karena apa? Dari kemarin pun anjing pelacak di 3 titik ini memberikan sinyal terhadap kemampuan anjing pelacak tersebut untuk ada tanda-tandanya. Senin malam, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi posko pengungsian korban longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Bandung Barat. Risma memastikan seluruh kebutuhan pengungsi akan dipenuhi. Risma juga sempat berdialog dengan korban longsor di posko pengungsian. Mensos juga menyiapkan solusi pekerjaan bagi para korban yang terancam bila tidak bisa bertani akibat longsor. Jadi nanti kalau sudah kita selesai trauma healing, kita akan ajarkan mereka untuk mereka bisa beraktivitas. Kalau tadi bapak-bapak rata-rata kan petani, lahannya juga pertanian lahannya juga ikut kena hilang. Jadi nanti mungkin kita akan rubah jadi peternakan dan seperti itu. Nanti kita akan siapkan bantuan untuk mereka bisa beternak, kemudian yang ibu-ibu kita ajari untuk jahit, untuk buat kerajinan kayak gitu. Terkait dengan proses pencarian korban longsor di Cibenda, Kampung Gintung, Cibenda, Bandung Barat, Jawa Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani. Ninda, hingga saat ini ada 10 korban longsor yang masih terus dilakukan pencarian. Lalu berapa titik di mana tim SAR melakukan penyisiran untuk mengevakuasi dan mencari korban longsor? Iya, Juno dan juga saudara, betul saat ini masih dilakukan pencarian dan fokusnya ini adalah pencarian bagi korban yang terdampak karena memang setelah adanya laporan dari warga ini ada 10 orang warga yang dinyatakan hilang diduga karena tertimbun tanah longsor pada Minggu malam kemarin. Dan saat ini tadi kami setelah memantau dan kemudian mendapatkan informasi bahwasanya terkait teknis dalam penanganan pencarian 10 korban yang masih tertimbun tanah itu memang jika tadi ditanyakan ada berapa titik, memang untuk titik ini hanya ada 1 titik yakni di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Nah, di situ adalah tempat lokasi kejadian perkara yang mana tempatnya pun tempat yang terjadi longsor ini luas yakni sekitar 1 hektar dan kemudian ini meninggalkan jejak longsor yang memiliki kedalaman longsor sekitar 150 meter dan memiliki kemiringan tanah ini sekitar 60 hingga 70 derajat begitu Juno dan saudara. Dan saat ini pun tim gabungan dari TNI Polri, kemudian Basarnas, kemudian juga BPBD hingga sejumlah relawan masih melakukan penanganan yang berupa pencarian 10 korban ini dengan secara manual karena mengingat memang ini tidak bisa dilakukan dengan menggunakan alat berat begitu, mengingat akses menuju ke tempat kejadian perkara ini cukup sempit ataupun kecil begitu, sehingga sulit untuk diakses ataupun dibawa dengan alat berat. Maka dari itu tim gabungan ini mengandalkan kemampuan anjing pelacak karena kemarin pun setelah dilakukan pencarian anjing pelacak ini sudah memberikan sinyal bahwasanya diduga di tempat sudah ada titik-titik tersebut begitu yang saat ini diduga sudah ada korban di situ begitu Juno dan juga saudara. Selain itu warga setempat juga berinisiatif dan memberikan empatinya untuk dapat mencari korban di bawah
tanah tersebut dengan cara manual, yakni dengan mencangkul tanah untuk dapat mencari korban. Selain itu juga tim gabungan ini mengandalkan Alkon, ini berupa penyemprot air dengan tekanan tinggi sehingga pencarian ini dapat lebih cepat dan lebih efektif, Juno dan juga saudara. Terkait pencarian di sisi lain juga ini masih banyak warga yang terdampak, yang mana ada ratusan warga, setidaknya ada sekitar 400 lebih warga, maksud kami 436 jiwa yang saat ini mengungsi di posko pengungsian di tempat kami melaporkan, salah satunya yakni di sekolah dasar Pandakati, ini merupakan salah satu posko pengungsian, dan satu lagi ini di Gor Desa Cibenda. Nah, dari total pengungsi ini sekitar 400 lebih, yang kemudian juga ada sekitar 4 orang mengalami luka berat yang sudah dilarikan ke rumah sakit, kemudian juga ada sejumlah orang yang mengalami luka ringan namun saat ini dipastikan sudah sehat. Tadi kami sudah memantau beberapa ruangan yang biasanya di sekolah SD ini biasanya dipakai untuk kegiatan belajar mengajar, namun saat ini terpaksa kegiatan belajar mengajar harus dihentikan, namun dipastikan menurut pihak sekolah bahwasannya belajar tetap berlangsung, namun anak-anak ataupun para siswa ini belajar dengan secara daring, begitupun juga dengan para gurunya yang tetap berangkat ke sekolah ataupun tiba di sekolah ini untuk piket begitu sambil membantu dan mengontrol warga setempat yang mengungsi di tempat pengungsian ini, begitu Juno dan juga saudara. Terkait warga setempat kondisinya seperti apa, setelah kami lihat memang sebagian masih mengalami trauma begitu, kemudian juga jika dilihat anak-anak maupun orang dewasa ataupun lansia sekarang kondisinya sudah lebih baik dari sebelumnya, karena memang sudah ada bantuan ataupun dukungan dari warga setempat, dari pemerintah setempat, kemudian juga dari relawan-relawan yang kemudian mereka ini memberikan kebutuhan bagi warganya berupa alat tidur ataupun as tidur ataupun tempat tidur, bantal, selimut, kemudian juga kebutuhan dapur umum seperti beras, lauk pauk, dan lain sebagainya untuk kebutuhan mereka makan siang. Kembali ke studio, demikian sementara. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Ninda Destiani dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.